Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah curahkan nikmat-Nya kepada kita untuk beribadah kepadanya, di mana alhamdulillah nikmat yang besar. Kita baru saja bersama-sama salat maghrib berjamaah, dan di waktu yang sangat berharga ini alhamdulillah kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kehidupan seorang hamba jika di dalam hari-harinya dia bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami sumbernya langsung, yaitu Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat yang sangat indah, petuah-petuah yang sangat berharga bagi seorang hamba, ditambah dengan keterangan yang jelas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabda beliau. Kalaulah kita cermati waktu-waktu kita, seandainya kita di kesempatan ini tidak berada di majelis ilmu, mungkin kita ada di kegiatan yang lainnya. Anggaplah kita bisa misalnya di rumah membaca Al-Qur'anul Karim, namun terkadang itu beberapa lembar kita pun melipat mushaf kita kembali, meletakkan pada tempatnya. Namun jika kita berada di majelis ilmu, semua kegiatan yang lainnya bisa kita tunda dahulu. Perhatian kita terfokus pada pelajaran-pelajaran yang itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Apalagi yang kita bahas adalah kitab tauhid, bab-babnya yang alhamdulillah telah kita lalui, membuat
hati kita lapang, membuat hati kita bahagia, membuat bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, membuat kokohnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Sekarang kita insyaallah akan memasuki bab yang ke-18. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan ayat atau hadis yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Kepada yang bertugas, siapa? Tafadhal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Firman Allah. Sebelum kita mendengarkan dalil, karena di sini ada dua dalil pada bab yang ke-18 ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 56. Kemudian hadis yang terdapat di dalam kitab sahih. Kitab sahih di mana dijelaskan di sini bahwa itu terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bab ini, bab 18 itu sama dengan beberapa bab sebelumnya. Kalau kita merujuk kepada kitab aslinya di dalam bahasa Arab itu tidak ada judulnya. Tidak ada judulnya, bab langsung qaulullah ta'ala, langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bab yang ke-15 dan 16 itu di mana langsung firman Allah Subhanahu wa taala yang diberi pada, kalau kita lihat di buku pegangan yang terjemahan bab 15, tiada seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga di bab 16 juga seperti itu. Di kitab aslinya tidak ada judul babnya. Langsung firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadaan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling perkasa, akan tetapi sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika wahyu turun kepada mereka. Adapun yang setelahnya di pekan yang lalu di bab 17 itu ada bab syafa'ah, ada judulnya. Namun di bab yang ke-18 tidak ada langsung firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi di terjemahannya maka kita dapatkan bahwa judul dari bab tersebut di bab 18 ini, Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Adapun di teks yang bahasa Arabnya langsung babun qaulullah ta'ala, tidak diberi judul. Nah, jadi ini untuk memperjelas kalau seandainya kita melihat di yang bahasa Arabnya itu tidak ada judul babnya. Mari kita sama-sama mendengarkan dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-18 ini. Tafadhal. Itulah dalil yang pertama di dalam bab ini, di mana muallif rahimallahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
innaka sesungguhnya engkau, kamu la tahdi, tidak dapat memberikan petunjuk man terhadap siapa, ahbabta, hub cinta, ahbabta terhadap orang yang engkau cintai, walakin tetapi Allah yahdi, memberi petunjuk, Allah Maha memberi petunjuk man terhadap siapa, yasha, yang dikehendaki, may yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia adalah Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Ayat ini sebagaimana disebutkan terutama di syarahnya ini di Fathul Majid, pensyarah yaitu Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh itu menukilkan penafsirannya di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini yaitu ketika meninggalnya Abu Thalib. Beliau meninggal dalam kondisi berada dalam agama Abdul Muthalib. Nanti insyaallah di dalil berikutnya di hadis di bawah fi sahih, nanti insyaallah kan kita ketahui bagaimana bunyi riwayatnya hadis tersebut. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala berkata tentang ayat ini, artinya bukan urusanmu, itu bukan urusanmu, akan tetapi kewajibanmu adalah menyampaikan. Jadi kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi petunjuk itu bukan kewajiban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi SAW tidak bisa memberi petunjuk, akan tetapi Allah lah yang maha memberi petunjuk kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimanikumullah, ketahuilah bahwa taufik itu ada, petunjuk hidayah itu ada dua. Yang pertama yaitu hidayah irsyad, dijelaskan oleh ulama kita. Hidayah irsyad yaitu petunjuk penjelasan. Itu Nabi, Rasul, para da'i, alim ulama semuanya itu memberi hidayah dengan hidayah penjelasan ini, petunjuk dengan penjelasan ini, bayan, menjelaskan. Adapun hidayatut taufiq itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufiq itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Kita hanya memberikan penjelasan, kita bawakan dalilnya, kita bawakan hadisnya, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kaumnya, bahkan kepada orang-orang yang dicintai, paman Nabi sendiri, Abu Thalib, dan perjuangannya sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Bagaimana penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ketika awal-awal dakwah ini di Makkah, dan berkat perlindungan pamannya ini kepada ponakannya, maka orang-orang kabilah-kabilah, suku-suku yang lain tidak berani menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dilindungi oleh Abu Thalib. Sementara yang lain dari orang-orang yang lemah, dari budak, itu mendapatkan penindasan. Di pelajaran kita Sirah Nabawiyah di Jumat yang lalu di Mushola Nurul Falah, asrama POM, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika belum adanya cahaya keimanan di dalam hatinya juga ikut menyiksa
orang-orang lemah. Para budak-budak perempuan dijelaskan di dalam sirah tersebut sampai Umar memukul budak-budak perempuan itu sampai dia bosan. Dipukulnya, dihajarnya sampai dia bosan, dah capek, dah lelah, baru berhenti. Bagaimana keadaan orang yang lemah dipukul dengan keadaan demikian. Bahkan di antara mereka seperti Sumayyah, ibunya Ammar, itu menjadi syahid pertama di dalam perjuangan Islam ini. Dengan itu jelaslah bagi kita bahwasanya sesuai dengan judul bab ini, bahwasanya Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dia. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Pada bagian atas tadi itulah dia, laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Dijelaskan di sini bukanlah kewajibanmu menjadi mereka mendapat petunjuk. Ini juga kabar bagi kita yang ingin mendakwahkan orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Maksudnya tadi hidayah apa? Yang kedua tadi hanya Allah, hidayatut taufik. Petunjuk hidayatut taufik itu hanyalah bagi Allah, yahdi man yasha, terhadap orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun kamu sangat menginginkannya. Nah, jadi itu dia. Jadi hidayah yang disebutkan di dalam ayat yang baru saja kita bawakan dan ayat-ayat penjelasan di dalam syarahnya itu adalah hidayatut taufiq, yaitu hidayah petunjuk yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun hidayah yang dikatakan hidayah al-irsyad itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan innaka tahdi, coba di dalam surah Asy-Syura ayat 52, innaka tahdi ila siratim mustaqim. Innaka tahdi apa? Innaka tahdi ila siratim mustaqim. Apa? Innaka la tahdi man ahbab, bukan itu. Asy-Syura ayat 52. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Iya, wa innaka la tahdi
Bukan Asyura, bukan Asyuara. Asyura ayat 52, wa innaka la tahdi ya. Kadang apa? Wa innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim ya. Kalau tidak salah itu ya. 6. Wa innaka la tahdi ayat 52. Itu dia. Itu dia yang hidayah irsyad tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk kepada orang ke jalan yang lurus, yaitu hidayatul irsyad. Bukan hidayah taufik itu Allah. Jadi hidayah irsyad kan di sini disebutkan innaka la tahdi ila siratal mustaqim, itulah hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat ini dalam surah Al-Qasas ini, wa innaka la tahdi man ahbabta. Jadi harus kita pisahkan. Ini hiburan bagi kita yang mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi SAW, ini hiburan. Setelah kita berikan penjelasan, lalu dia tidak tidak ikut, tidak mau apa, tugas kita sudah selesai. Ini yang membuat kita malas untuk mendakwahkan kebaikan. Kita berharap orang ikut. Sehingga ketika saudara-saudari kita jelaskan tentang agama yang hak, ketika mereka tidak mau, lalu kita putus asa. Karena kita seolah-olah ingin memberikan hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik tidak, itu milik Allah. Hanya Allah yang membalikkan, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para nabi, para rasul, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang para dai, mubaligh, adalah hanya sekedar memberikan hidayah irsyad, petunjuk, penjelasan, bayan. Adapun mereka ikut atau tidak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini sudah makin jelas bagi kita tentang ayat ini. Maka kita lanjutkan ke dalil yang kedua, dan ini cukup panjang, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tafadhal. Ya Ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Itu sampai ke bawah dia. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang sabdanya. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-kata yang berulang. Maka akhir kata yang diucapkan Abu Talib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampai habis, itu satu riwayat itu. la astaghfirannaka ma lam kunha anka. Sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, maka lin nabi
firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Baik. Itulah dalil yang kedua pada bab ini, dan di dalam dalil ini dalam Sahih Bukhari, di situ di terjemahan situ Sahih Bukhari Muslim, nah. Bukhari saja. Sementara di syarahnya disebutkan fi Sahih, maksudnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih. Tapi mana yang benarnya kita tidak mengetahuinya, yakni Sahih Bukhari dan Muslim. Seharusnya kalau Sahih Bukhari dan Muslim fi Sahihain, dalam dua sahih. Taib wa fi Sahih, di dalam Sahih Bukhari an Ibnu Musayyab, dari Ibnu Musayyab. Ibnu Musayyab adalah seorang ulama kota Madinah. Sa'id bin Musayyab itu namanya. Sa'id bin Musayyab, penghulu ulama di kota Madinah dari generasi tabi'in. Khilaf para ulama mana yang lebih utama antara Uwais Al-Qarni dengan Sa'id bin Musayyab. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa yang lebih utama di kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Musayyab karena keilmuannya, karena setelah para sahabat meninggal maka digantikan generasi berikutnya tabi'in yang mereka langsung berguru pada sahabat Nabi. Maka kata para ulama sebagian yang lebih utama adalah Sa'id bin Musayyab dengan keilmuannya, karya-karyanya, maksudnya hadis-hadis yang beliau riwayatkan melalui dia sebagai rawinya dan sebagainya macam, dan ahli-ahli para pelajar-pelajar di zaman itu, ahli hadis, belajar kepadanya di kota Madinah. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa yang lebih utama adalah Uwais Al-Qarni, karena itu jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti ada orang dari Qaran memiliki tanda bekas sopak dan begini-begini. Bahkan Umar bin Khattab ketika di zamannya itu memintakan doa agar Uwais Al-Qarni mendoakannya. Jadi ini hanya sekedar wawasan kita, bahwasanya ini pengetahuan bagi kita sehingga kita mengenal para ulama terdahulu. Karena Uwais Al-Qarni tidak ada dia tidak perawi hadis, cuman karena baktinya kepada ibunya, maka dengan baktinya itu diangkatlah namanya, sehingga Umar pun ingin meminta agar didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Taib. Lalu disebutkan an abihi, dari bapaknya, qal, dari bapaknya disebutkan di sini. Hadis ini ada Ibnu Musayyab di sini katanya adalah hadis yang mursal dibandingkan Ibnu Madini mengatakan aku tidak mengatakan seorang perkara. Jadi memang sahabat, ayahnya Al-Musayyab itu memang sahabat. Demikian juga kakeknya Al-Hazan yang ketika itu wafat sebagai syahid di perang Yamamah. Perang Yamamah kita ketahui memerangi nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, dan waktu itu banyak yang berguguran, di antaranya penghafal Al-Qur'an juga banyak gugur ketika itu di perang Yamamah di zaman Abu Bakar, sehingga muncullah ide gagasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar dibukukan Al-Qur'an, dikumpulkan Al-Qur'an berbentuk kitab. Karena para hufaz, penghafal Al-Qur'an banyak yang gugur di medan pertempuran. Taib. Kemudian dijelaskan di dalam hadis ini, lamma hadarat Abu Talib wafahu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib akan meninggal,
datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan di sisinya sudah ada ini orang-orang Abdullah bin Umayyah, Abi Umayyah dan Abu Jahal, gembongnya kafir Quraisy. Lalu Nabi SAW bersabda, istilahnya mentalkinkan, faqala lahu ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah, kalimat yang menjadikan hujah bagiku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka yang tadi dua orang tadi, siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepadanya, atarhubu an millata Abdul Muttalib, apakah engkau membenci, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Nanti akan kita ambil pelajarannya. Salah satu pelajaran ini bagaimana kita harus memilih teman-teman yang soleh. Lihatlah teman yang tidak soleh, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, apa yang dibisikkannya kepada temannya, kepada sahabatnya Abu Talib yang ketika sakaratul maut, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Padahal Nabi SAW juga mentalkinkan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang menjadi hujjah bagiku di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW mengulangi kembali, diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada, diulang-ulang terus. Fakana akhiru maqal, dan akhirnya diucapkan, huwa alayya millata Abdul Muttalib wa abi ayyakul la ilaha illallah. Jadi di akhirnya dia berada di, masih tetap berada di agama Abdul Muttalib, sehingga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia tetap di atas agama Abdul Muttalib, maka Nabi SAW bersabda, la astaghfiranna laka ma lam annahu ank, sungguh aku akan memohon ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang, sebelum ada larangannya. Fa anzalahu azza wa jal, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 113, maka lin nabiy wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Jadi tidaklah sepatutnya bagi seorang beriman untuk memintakan ampun kepada orang musyrik meskipun itu orang yang terdekat. Wa azallu fi Abi Talib, dan turunlah firman Allah seperti sebagaimana tadi kita katakan bahwa sebab turunnya ayat ini ketika menjelang wafatnya Abu Talib sampai dia meninggal, maka turunlah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, dan sesungguhnya tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang diinginkannya. Adapun pelajaran-pelajaran faedah dari hadis ini insyaallah akan kita sambung di setelah azan. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita akan memetik faedah, beberapa faedah, tentunya tidak semuanya akan kita jelaskan, akan tetapi beberapa poin-poin penting yang disebutkan oleh pensyarahnya Syekh Abdul Rahman Al-Hasan Al-Syekh di dalam kitab Fathul Majid. Lamma hadar Abu Talib wafah, ketika Abu Talib akan meninggal, yaitu telah mengalami sakratul maut, ja'ahu Rasulullah SAW, maka datanglah Rasulullah SAW mendatangi pamannya ketika sudah ada tampak tanda-tanda yang beliau akan wafat, datanglah. Dan ini Nabi SAW memang sepanjang hayatnya mendakwahkan kepada pamannya, sangat berharap sekali akan keimanan kepada Abu Talib, sangat berharap sekali. Setiap saat diajak oleh Nabi SAW. Bahkan Abu Talib sendiri itu membenarkan dakwah ponakannya ini, membenarkan. Jadi dari sini haruslah kita ketahui 3 unsur dari keimanan itu harus ada pada setiap
seorang hamba. Yang pertama diucapkan dengan lisannya. Yang kedua dibenarkan oleh anggota tubuhnya, maksudnya dengan amalan badannya. Dan yang terpenting adalah itu pengakuan di dalam hatinya. Jadi diakui dalam hati, diimani dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang beriman sesungguhnya. Adapun orang yang seperti Abu Thalib, kasus yang kita bahas di hadis ini, bahwasanya Abu Thalib itu mengakui bahwasanya kebenaran apa yang dibawa oleh ponakannya ini. Akan tetapi dia tidak mengucapkannya, sehingga tidak ada bermanfaat apa yang dibenarkan di dalam hatinya. Begitu juga iblis dia mengetahui Allah Rabbul Alamin, diucapkannya juga. Akan tetapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, fasajadu ila iblis, maka seluruhnya sujud para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Jadi amalannya tidak menunjukkan tentang keimanan, ada pembangkangan. Orang-orang munafik lisannya enggak mengucapkan keimanan dan juga ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di zaman Nabi SAW berjamaah di Masjid Nabawi di belakang Nabi SAW, akan tetapi hatinya membenci Islam, membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan sifat-sifatnya ini sebagian telah kita bahas pada kajian kita di Masjid Dakwah kemarin tentang sifat-sifat orang munafik. Alhamdulillah, agar kita terjauhi dari sifat-sifat tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepadanya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, kata Nabi SAW, kalimah, suatu kalimat. Itu kalimat la ilaha illallah ini uhajun laka biha indallah, yang aku menjadikan ini adalah bukti, hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kalimat bahwasanya ini Nabi langsung menjadikan saksinya bahwa pamannya telah mengucapkan la ilaha. Itu maksud Nabi SAW. Akan tetapi faqala lahu atarghubu an millata Abdul Muttalib. Yang dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan keduanya, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Padahal ingin Abu Thalib melihat beriman, akan tetapi karena dua orang ini juga menghasut, setiap Nabi SAW mengulangnya, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu yang dua orang tadi juga mengucapkan, apakah engkau membenci agama? Diulang oleh Nabi sampai terus menerus. Akhirnya itulah yang terjadi. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam milahnya Abdul Muttalib. Mereka orang-orang yang seperti ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar, kalau kita mempelajari matan Kashful Syubhat, ini tidak termasuk kepada dakwah Nabi SAW ketika mendakwahkan Islam ini. Karena orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ketika itu, sebelum Nabi SAW diutus, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai khalik, akan tetapi itu masih tahap rububiyah. Sebagaimana ketika terjadi penyerangan Abrahah, tentara bergajah, untuk menghancurkan Ka'bah, menghadaplah Abdul Muttalib kepada Abrahah agar dikembalikan onta-onta miliknya. Heran Abrahah, kenapa engkau hanya sekedar meminta ontamu, tidak meminta agar tidak jadi diserang, diruntuhkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, kalau onta-onta itu akulah pemiliknya, tetapi kalau Ka'bah itu nanti yang menjaganya adalah pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar tauhid rububiyah, akan tetapi tidak menghentikan Nabi SAW dalam dakwahnya, bahkan memerangi mereka karena masih menyembah
Latta, Uzza dan berhala-berhala yang lainnya. Lalu di sini dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang, kenapa mereka tidak mau. Di dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwasanya ayat 35, 36 sampai 37 surah As-Saffat 36, 35, 36, 37, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, innahum illallah yastakbirun, mereka sombong. Sombong, definisi yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, batarul haqq wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Sementara yastakbirun ini sombong ketika diingatkan mengucapkan la ilaha illallah, tapi sombong, tidak mau menerima kebenaran. Apa yang mereka katakan kepada Nabi SAW ketika mendakwahkan la ilaha illallah, wa yaqulu aina la tariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita, Tuhan-Tuhan kita yang kita beribadah kepada mereka, li syairin majnun, kepada ahli syair. Ini maksudnya dia menuduh Nabi seorang penyair dan orang gila. Bahkan Allah bantah, Allah luruskan di ayat selanjutnya, di ayat 37, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia Nabi SAW itu adalah membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Taib. Fakana akhiru ma qalahu ala millati Ibnul Muthalib. Maka akhirnya dia masih tetap berada di agama Abdul Muthalib. Wa aba ay yaqula la ilaha illallah, dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW mengatakan la astighfarna laka malam annaun ank. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Akhirnya turun firman Allah, ma kana linabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah dan orang. Ini kalau kita perhatikan dalam surah At-Taubah ayat 113 114, At-Taubah ayat 113 114, itu bahwasanya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya. Itu tetap mendoakan ayahnya. Dan Nabi Ibrahim juga di dalam surah Al-Maryam itu disebutkan ya abati, ya abati, ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Mendakwahkan bapaknya, akan tetapi bapaknya tidak beriman. Ayat 113 114. Di ayat 114-nya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'ada iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la awafun halim. Ada terjemahnya situ apa? Untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Maka Ibrahim berkata diri darinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang tak akan leluhur hatinya dan hidupnya. Baik, itu di ayat itu, di ayat 114 disebutkan itu, dijelaskan oleh Allah. Karena di ayat sebelumnya, makana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi tidak selayaknya bagi seorang nabi untuk memintakan ampun kepada orang musyrik. Bapaknya Ibrahim itu wafat dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dilarang, akan tetapi dijelaskan di ayat 114 itu adalah janji Nabi Ibrahim. Nabi berjanji bahwasanya untuk menunaikan janjinya dia tetap sepanjang hayatnya mendoakan bapaknya, walaupun itu tidak dikabulkan. Walaupun itu tidak dikabulkan. Itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 6.
Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ay yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sama saja bagi mereka engkau mintakan ampun kepada mereka atau tidak mintakan ampun, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Yang doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah janji. Dia berjanji terhadap dirinya akan mendoakan ayahnya supaya mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dilarang, akan tetapi itu cuman menunaikan janjinya. Adapun ayahnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena wafat dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwasanya hikmah kenapa Abu Thalib tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hikmahnya. Bahkan Nabi SAW yang notabene-nya kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, Khalilur Rahman, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintainya, pamannya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini menunjukkan judul bab sebagaimana kita sebutkan bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan di awal tadi kita jelaskan hidayah di sini maksudnya hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu milik Allah Subhanahu. Adapun hidayah irsyad, bayan, penjelasan seperti para nabi dan rasul menjelaskan agama Allah, para dai menjelaskan agama Allah, itu kita memiliki kewajiban yang kita ketahui kita sampaikan. Adapun orang mendapatkan petunjuk atau tidak itu hanya Allah. Innaka la tahdi man wa inna yahdi walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita pelajari. Namun ada beberapa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa nabi keluarganya yang dicintai juga tidak bisa memberikan petunjuk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah At-Tahrim. Di dalam surah At-Tahrim ayat 10, daraballahu matalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Jadi Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya tidak beriman kepadanya. Istrinya kan orang yang dicintai, tidak beriman kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Begitu juga anak seorang nabi. Anak Nabi Nuh itu coba lihat dalam surah Hud ayat 42 43. Surah Hud 42 43 ya. Itu bagaimana Nabi Nuh mengajak anak Irkam naiklah ke bahtera itu, tetapi tidak mau dia naik ke bahtera itu. Tip. Itu membawa mereka dalam gelombang sana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang kafir. Akhirnya qala sawi ila jabal ya'simuni minal ma' qala la asimul yawma min amri. Itu yang penting kita sudah mengetahuinya. Dan akhirnya Allah menghiburnya di dalam surah coba lihat ayat 46. Qala ya nuh innahu laisa minal ahlik. 46. Masih surat Hud ayat 46. Allah berfirman kepada Nuh, sesungguhnya mereka tidak termasuk keluargamu, ya kan. Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluarga
Taib, itu bagaimana begitu juga dengan itu nama anaknya Kan'an. Adapun Nabi Ibrahim telah kita singgung tadi, Nabi Ibrahim juga tidak bisa mendakwahkan, padahal Nabi Ibrahim senantiasa mendakwahkan. Beberapa ayat dalam surah Maryam itu diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim mendakwahkan bapaknya dalam surah Maryam ayat 41 sampai 46. 41 diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim, ya abati 41 sampai 46, ayatnya pendek-pendek. Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la tasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Ya abati, langsung ya abati. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilm. Alam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Jadi senada ya abati itu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Khalilur Rahman mendakwahkan bapaknya agar mendapatkan petunjuk. Akan tetapi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hikmahnya bahwasanya yang hanya bisa memberikan petunjuk hidayatut taufiq hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun tugas kita selain kita memberikan petunjuk, kita doakan. Lihatlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mendoakan di antara dua dedengkot Quraisy yang menyiksa orang-orang lemah ketika itu, Abu Jahal dan Umar. Abu Jahal dan Umar, ketika Umar belum masuk Islam, termasuk orang yang menyiksa budak-budak perempuan, orang-orang yang lemah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Islam itu diperkokoh di antara dua itu. Abu Jahal atau Umar, Allah memberikan pilihannya, memberi petunjuk kepada Umar. Sekeras itu Umar akhirnya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Jadi bagi kita, keluarga kita yang belum nampak ketaatan, belum bisa menerima dakwah tauhid atau dakwah sunnah, kita doakan. Selain kita menjelaskan, kita doakan juga. Doakan agar mendapat petunjuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, atau misal suami sudah mendapat hidayah, tapi istri belum, didoakan juga. Atau sebaliknya, istri sudah ikut kajian, suami belum, didoakan. Anak-anak juga seperti itu, dan keluarga, kakak, adik, abang, semuanya didoakan. Karena Allah lah yang akan memberi mereka petunjuk. Itulah bagaimana inginnya para nabi, orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah itu kepada orang itu, selain menjelaskan, didoakan. Kita kan tidak, kita setelah kita beritahukan, orang itu tidak berubah, sekedar di lisan sudah selesai. Misalnya kita mendoakan Abdullah, misalnya contoh teman kita Abdullah, kita nasihati Abdullah, kita beri, mungkin kita bisa pesan WA begini-begini, inilah hidayah, inilah dakwah tauhid dan segala macamnya, kita ajak mengaji, lalu dia tidak mau misalnya, kita lupa, kita tidak mendoakan. Kita doakan, ya Allah berilah petunjuk kepada Abdullah. Kita melupakan itu, saudara, sahabat, orang-orang yang kita cintai, paman kita, bibi kita, doakan agar mendapat petunjuk, ikut pengajian dan segala macamnya. Karena hidayah tadi, hidayah itu taufik milik Allah Subhanahu. Adapun hidayah irsyad, petunjuk, bayan, itu semua kita bisa melakukannya. Taib, ada sebelum kita tutup, kita beralih sedikit ke sirah, seolah-olah ungkapan ulama sirah, yaitu bagaimana Nabi siang malam mendakwahkan dan mendoakan bagaimana pamannya supaya beriman kepada Allah Subhanahu. Akan tetapi Nabi tidak pernah mendakwahkan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak pernah mendakwahkannya. Datang dari
Persia, yang awalnya dia adalah tukang menjaga api yang disembah oleh orang Majusi. Api yang disembah oleh orang Majusi itu dia yang tukang menghidupkannya dan segala macam. Termasuk pembesar waris keluarganya rahib-rahib atau ulama dari orang Majusi. Cuman tidak nyaman akhirnya berjumpa dengan orang yang ahlul kitab, diberi petunjuk begini, akhirnya dia pergi dari daerahnya. Secara ringkas kita sebutkan, pergi, akhirnya datanglah ke suatu daerah seperti itu, berpindah-pindah, sehingga waktu ketika dia belajar sama pendeta itu, dia, oh, kenapa pendeta ini mengambil harta-harta umatnya secara batil? Rupanya itu yang dikerjakan oleh pendeta-pendeta, dan akhirnya tidak cocok. Maka dapatlah berita, secara ringkas kita sebutkan, bahwasanya Nabi itu akan berada di banyak pohon kurmanya, dan sehingga akhirnya dia menjadi budak sebagai budak sampai di kota Madinah. Sampai di kota Madinah menjadi seorang budak, sehingga tidak ikut perang Badar. Akan tetapi berita itu sudah nyata, maka suatu saat dicobalah untuk ngetes apakah benar Nabi. Maka diberikanlah wahai, ketika itu belum beriman, dikatakan bahwasanya ini adalah kurma sedekah. Diperhatikannya, Nabi SAW tidak memakannya, karena Nabi SAW dan keluarganya tidak boleh memakan harta sedekah dan zakat. Lalu di suatu ketika yang lainnya diberikannya kurma yang kata Salman Al-Farisi, ini hadiah. Lalu diperhatikannya, Nabi ikut memakannya. Dan suatu pemakaman ada orang yang meninggal, maka diperhatikannya, tampaklah stempel kenabian di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada benjolan. Maka seolah-olah tersentrum jiwanya dengan keimanan. Inilah dia yang selama ini dicari-carinya. Dikatakan oleh ulama tarikh seolah-olah, wahai Muhammad, ini seolah-olah, wahai Muhammad, engkau menginginkan keimanan Abu Talib, tetapi Allah menginginkan, yang Allah inginkan adalah Salman Al-Farisi. Itu sebagai penutup bagi kita di perjumpaan kita, yang menjelaskan bahwasanya di bab ini Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, saudara kita, saudari kita, bibi kita, paman kita, semuanya, agar mereka merasakan hidayah sebagaimana kita rasakan. Jangan lupa kita mendoakannya. Selain kita mengirimkan video pendek atau segala macamnya, kita doakan juga agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sunnah itu kepada kita. Taib, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Kita cukupkan kajian kita di malam yang bahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim, karena tidak sabar. Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa kandungan di dalam bab ini. Fadhal. Satu, ayat sebelumnya Nabi Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang tertentu. Kedua, ayat tiadalah sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang yang beriman untuk meminta pengampunan kepada Allah dan orang-orang mukmin. Tiga, masalah paling penting yaitu dari sabda beliau, ucapkanlah la ilaha illallah, berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku beriman. Empat, Abu Jahal dan kawannya mengerti maksud Nabi SAW, karena beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam. Lima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah SAW kepada paman beliau untuk masuk Islam. 6. Bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah Muttalib dan leluhurnya mengambil Islam. 7. Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah SAW memintakan ampunan untuknya. Bahkan beliau dilarang untuk itu. 8. Bahaya bagi seorang tidak berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang termuka. Yang 10, nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut.
dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. 12. Merenungkan betapa besarnya subhat ini di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita mengetahui bahwa mereka tidak membantah Nabi SAW kecuali dengan subhat tersebut. Walaupun Nabi telah mengulanginya dan begitu bersungguh-sungguh, dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri padanya. Baik, itulah kandungan yang terdapat pada bab ini, di bab yang ke-18. Alhamdulillah sudah diingatkan, dan kita akhiri dengan, dan kita ucapkan juga kepada yang membacakan, Pak Imam kita, jazakumullahu khairan wa barakallahu, dan kepada kita semuanya dan yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah menjadikan ini suatu pengetahuan dan bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.